superlatif itu? Nah, jadi superlatif itu adalah kalau misalnya tadi komparatif membandingkan dua benda, superlatif biasanya digunakan untuk membandingkan dua atau tiga benda lebih. Jadi misalnya membandingkan diri kita dengan teman sekelas, membandingkan diri kita dengan keluarga, orang-orang yang ada di keluarga kita. Nah, yang penting jumlahnya lebih dari 2 atau 3, bisa 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, superlatif biasanya ditandai dengan kata paling. Sementara kalau dalam bahasa Inggris biasanya ditandai dengan penambahan est dan juga most. Misal, dalam bahasa Indonesia, Andi paling tinggi di kelasnya. Nah, kata paling ini menunjukkan kalimat perbandingan superlatif. Bisa juga ya menggunakan kata sifat yang lain. Misalnya paling menarik, paling ganteng, paling pendek, paling besar, paling kecil. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Sementara kalau dalam bahasa Inggris, seperti yang tadi sudah Bu Iva sebutkan, ada tambahan est-nya di akhir adjektif dan juga penambahan most di awal adjektifnya. Nih, misalnya contoh, Andi is the tallest man, the tallest student in the class. Jadi kata tallest, awalnya tall, kemudian ditambah est, ini menunjukkan perbandingan superlatif. Nah, ini jangan lupa, kalau superlatif depannya harus ditambahin dengan kata the, baik memakai most atau memakai est. Kemudian contoh yang lain, sepak bola is the most interesting game in the school. Jadi sepak bola adalah permainan paling menarik di sekolah. Nah, the most, jangan lupa ya, ada the, ada most. Bagaimana cara menentukan mana yang memakai est, mana yang memakai most? Kita lihat ya. Nah, ini dia cara menambah est. Tadi seperti di komparatif, menambah er itu hanya berlaku untuk satu suku kata. Begitu pula di superlatif, penambahan est itu hanya berlaku untuk satu suku kata. Seperti rumusnya ada subjek, to be, the, jangan lupa, adjektif plus est plus objek. Nah, contohnya, Ray is the smartest student in the class. Ray adalah murid paling pintar di kelas. Misalnya kalian coba clean, satu kata. Jadi the cleanest, smart, the smartest, easy, the easiest. Semuanya satu suku kata, maka harus ditambah dengan est. Selanjutnya, untuk suku kata yang lebih dari 2. Bisa 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Contohnya, Sukabumi is the most peaceful place in West Java. Sukabumi adalah tempat paling damai di Jawa Barat. Peaceful ini 2 ya. Jadi nanti ada pembahasannya, maaf. Jadi beautiful, ada 3, beautiful, 3 kata, maka dia harus ditambah dengan most. Kemudian atau spectacular, ada 4. Kemudian interesting juga ada 4, makanya dia harus memakai most. Nah, untuk peacefulnya akan Bu Iva terangkan ya. Kita lihat seperti di komparatif, di superlatif juga bagaimana penggunaan untuk 2 suku kata. Nah, kalau yang dipakai oleh penutur asli atau native speaker, mereka akan menggunakan kata-kata yang lebih umum. Misalnya happy yang 2 kata, bukan the most happy, tapi the happiest. Kemudian busy, the busiest. Begitu pula dengan peaceful, seperti tadi dalam contoh sebelumnya, itu berarti menggunakan the most peaceful, bukan the peacefulest. Itu tergantung mana kata yang lebih umum. Tapi yang jelas, untuk satu suku kata menggunakan tambahan the dan belakangnya est. The biggest, the cleanest. Kalau untuk 2 kata lebih, 2 suku kata, misalnya 3, 4, atau 5, contohnya beautiful
ada 3 suku kata, maka dia harus menggunakan the most beautiful, the most interesting, the most spectacular. Seperti itu teman-teman. Semoga di sini sudah paham ya. Kalau sudah paham, kita coba yuk soal-soal untuk menguji pemahaman kalian mengenai komparatif dan superlatif. Sebelumnya kita lihat ya kolom perubahan adjektif untuk komparatif dan superlatif. Silahkan dibaca ya. Ini dia perbandingan adjektif setelah jadi komparatif dan superlatif. Kita coba baca. Angry jadi angrier than, the angriest. Kemudian ada attractive. Attractive itu kan 3. Attractive. Jadi kalau komparatif jadinya more. Kemudian kalau superlatif jadinya the most attractive. Jadi jangan dihilangkan the most-nya ya, karena itu adalah syarat wajib untuk membuat kalimat superlatif. Oke, coba dibaca ya. Iva kasih waktu 10 detik baca sekilas teman-teman. Nanti kalau kalian masih penasaran bisa mengulang video ini kembali. Nah, selanjutnya selain kata-kata yang tadi penambahan er, penambahan est, ada juga yang namanya irregular form dari bentuk komparatif dan superlatif. Jadi, tidak semua untuk menjadikan komparatif dan superlatif itu hanya perlu ditambahin er, more, est ataupun most. Tapi ada pola yang berbeda yang tidak punya rumus. Jadi misalnya seperti yang tertulis yang bisa kalian lihat di layar, far jadi farther, farther, farthest. Jadi dia itu tidak ditambah dengan kata er misalnya dalam komparatif, tapi dia ditambah juga dengan ther. Begitu pula misalnya dengan little, jadinya less sama least, much, more sama most. Dan juga ada bad, worse, good, better, sama best. Misalnya good itu kan artinya bagus, baik. Sementara kalau misalnya better itu artinya lebih bagus, lebih baik. Sementara kalau misalnya best artinya terbaik. The best of berarti paling bagus. Misalnya wish you all the best. Pernah nggak kalian mendengar ucapan ulang tahun wish you all the best, happy birthday? Wish you all the best itu artinya semoga kamu mendapatkan yang terbaik. Pokoknya semua yang terbaik untuk kamu. Nah, itu adalah salah satu contoh superlatif yang irregular form. Sekarang coba kita uji ya pemahaman kita mengenai komparatif dan superlatif di slide selanjutnya. Nah, coba nih kalian tebak bagaimana ya bentuk komparatif dari kata old, smart, dan handsome. Viva hitung ya dalam hitungan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, time was up. Let's see your answer. Kita lihat ya jawaban kalian apakah betul. Nah, siapa yang jawabannya betul? Old dalam bentuk komparatif akan jadi older. Kemudian smart akan menjadi smarter. Dan handsome, ya dua suku kata, biasanya lebih umum digunakan dengan menggunakan more. More handsome. Kalian bisa baca nih contoh penggunaan kalimatnya. Rafa is older than Rasya. Jen is smarter than Jill. Jangan lupa ya, artinya selalu mengandung kata lebih. Jen lebih pintar daripada Jill. Jadi harus ada kata lebih dan daripada untuk mengartikannya dalam bahasa Indonesia. Begitu pula, Sam is more handsome than Dean. Sam lebih ganteng daripada Dean. Oke, sudah siap? Kita lanjutkan ke pertanyaan kata yang harus kalian ubah ke superlatif. Oke, Wifa hitung 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita lihat jawabannya. Wah, easy. Ada 2 suku kata, dia yang dipakai adalah the easiest.
New, satu suku kata harus memakai est. The newest, paling baru. Dan juga beautiful, tiga suku kata ya, harus memakai the most beautiful. Oke, contohnya the easiest, paling mudah. English is the easiest subject in the class. Bahasa Inggris adalah pelajaran paling mudah di kelas. Ada kata-kata paling, jangan lupa kalau mengartikan dalam bahasa Indonesia harus disertakan. Atau misalnya nanti kalian punya tugas untuk membahasa Inggriskan. Misalnya, Among Us adalah game paling baru. Apa bahasa Inggrisnya? Berarti paling baru. Kalau baru itu new, berarti kalau jadi superlatif harus tambah est nih, berarti the newest. Among Us is the newest game. Seperti itu ya. Oke, kita sudah selesai materi kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ke Bu Iva ya. Terima kasih teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan tentang komparatif dan superlatif ya teman-teman. Kalau